Shalom Bapak Ibu dan teman-teman muda sekalian, kembali lagi bertemu dalam ibadah online dari CK9 Ministry. Saya, Gerald Ferdinand, akan membawakan warta gereja untuk sepekan ke depan. Kami mengingatkan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar dimanapun Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar, dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini, kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online, Tuhan hadir di dalam ibadah online, dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja. Unity di sana. Tuhan melepaskan, mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar
bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Mari Bapak Ibu dan teman-teman muda sekalian, saya mengajak untuk kita berdoa dengan pokok doa sebagai berikut. 1. Berdoa sepakat untuk menghancurkan kuasa dari roh ketakutan dan kekacauan yang sedang melanda di Indonesia akibat virus COVID-19. Kedua, berdoa untuk pemerintah supaya penuh hikmat dan damai sejahtera dalam membuat kebijakan bagi kesejahteraan segenap rakyat Indonesia. Ketiga, berdoa bagi pemimpin rohani, para pelayan Tuhan, dan jemaat agar tetap kuat dan menjaga hati di masa krisis. Keempat, berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum mendengar dan menerima kabar baik tentang Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu. Mari saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau lepaskan segala beban kehidupan kita. Kita mau memandang hanya Tuhan. Kita mau bersyukur karena boleh ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kita katakan ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kita katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih
kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami agungkan, Terima kasih. Roh Kudus kami sembahkan, kami agungkan. Haleluya, Kami ada urapi setiap kami Terima Tuhan. kasih Tuhan. Engkau hadir di Kau sini, baik, lawatlah kami. Haleluya. Kami ada Tuhan, sebab karena hanya anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Terima Yesus. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku agungkan. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Tuhan. Aku muliakan dan ku Yes agungkan. Lord. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, beri sorak-sorak baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami
menaikkan pujian kami Tuhan, yang mau nyanyi puji hosana bagi namamu Tuhan Yesus. Karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Semua kehidupan kami ini Tuhan, sampai ada kami saat ini, kami percaya semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami penuh dengan sukacita, karena Engkau sumber sukacita kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Semua siap muji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Kita mau nyanyi bagi Tuhan, kita mau bersorak bagi namanya yang ajaib. Haleluya. Ya Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau bersorak bernyanyi bagi Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahmu, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Haleluya, amin. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, haleluya, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahmu, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, haleluya, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sekali lagi, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya, nyanyi haleluya, amin. Sukacita kita ada, amin. Sebab Yesus ajaib, Yesus ajaib dalam kehidupan kita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selama. Sama-sama Yesus ajaib, Yesus ajaib, haleluya, Tuhanku ajaib, amin. kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasihnya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib.
Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih, semua diberkati Tuhan. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, Yesus Engkau penolong. Yesus Engkau penolong hidup kami. Setiap musim kehidupan kami, setiap kehidupan kami yang jalani saat ini, kami percaya ada tangan Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama Bapak Ibu, kita angkat pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin Tuhan Yesus. Ku yakin Tuhan melindungi. Yes Lord. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu Menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita ibadah online dan saya percaya ada satu berkat, ada satu sukacita yang sama ketika kita tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini saya mau mengambil satu tema tentang yang namanya kebahagiaan. Nah, saudara, ada sebuah quote berkata begini. Satu-satunya cara untuk menemukan kebahagiaan sejati adalah dengan mengambil resiko untuk terluka. Saudara, banyak orang kepingin bahagia. Mereka ingin berbahagia hidupnya, ingin berhasil. Tetapi mereka takut untuk mengalami hal-hal yang kurang enak. Kadang-kadang terluka, kadang-kadang harus menderita, kadang-kadang harus bergumul. Mazmur 109 ayat 22 berkata begini. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Nah, saudara, bila kita mau telusuri masa lalu orang-orang sukses dan orang-orang yang berhasil, kebanyakan dari mereka justru berasal dari tempat-tempat yang terpencil, dari orang-orang yang tertekan, dari orang-orang yang miskin, dari orang-orang yang tertindas, bahkan dari orang-orang yang tidak pernah kita perhitungkan. Kita menganggap mereka adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang tidak punya pengharapan. Tapi justru kenapa dari orang-orang yang demikian kita mendapati mereka justru menjadi orang-orang yang lebih berhasil daripada orang-orang yang selama hidupnya ada di dalam kenyamanan, ada di dalam kemapanan. Mazmur 119 ayat 71 berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi saudara, kadang-kadang kita melihat ada tekanan, ada tindasan yang menempa kita. Tapi melalui proses itu, saya melihat orang-orang yang demikian, mereka memiliki sebuah fighting spirit yang tinggi. Kenapa? Sebab ketika mereka tertindas, mereka tertekan, mereka berjuang untuk melewati tekanan itu. Sebaliknya orang yang mapan, yang keadaannya baik-baik, nyaman, mereka terlalu tidak berani untuk mengambil resiko. Sehingga mereka berada di dalam kenyamanan. Dan alhasil justru orang-orang yang tertekan, orang-orang yang tertindas, hidupnya lebih baik, lebih berhasil daripada orang-orang yang mapan, daripada orang-orang yang nyaman. Nah saudara, jadi tindasan yang seringkali menekan hidup kita, yang menyudutkan hidup kita, sehingga kita tidak memiliki pilihan dan alternatif. Sampai akhirnya ketika situasi, kondisi, keadaan seperti itu terjadi di dalam hidup kita, lalu kita bisa berserah, kita bisa berharap kepada Tuhan,
kita bisa sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Karena situasi, kondisi yang tercipta membuat kita lebih sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mazmur 73 ayat 2-3 berkata begini. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Nah saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita, jangan suka membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Jangan kita melihat kemujuran-kemujuran yang secara kasat mata kita melihat orang itu sepertinya lebih baik dari kita. Kenapa? Kalau kita melihat hal yang seperti itu, kita memandang hal yang seperti itu, maka dikatakan kaki kita bisa terpeleset. Pola pikir kita bisa menjadi ngaco, ngawur, alias kita tidak bisa fokus. Dikatakan nyaris aku tergelincir. Sebab dikatakan aku cemburu. Nah saudara, ketika kita melihat memandang keberuntungan orang lain, keberhasilan orang lain, hati kita cemburu, hati kita iri. Kita merasa betapa kurang beruntungnya hidup kita. Sehingga tanpa saudara sadari, saudara bisa tergelincir, jatuh tanpa saudara sadari. Jadi saudara, biar hari ini kita belajar. Jatuh bangun dalam hidup adalah sebuah proses. Yang terpenting, jaga hati, jangan sampai kita iri, jangan sampai kita cemburu, melihat keadaan orang lain yang hidupnya mungkin lebih baik dari kita. Mazmur 73 ayat 4 dan 5 berkata, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka, mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Seringkali secara kasar mata kita melihat seolah-olah orang-orang yang demikian itu hidupnya lebih baik dari kita. Seolah-olah mereka tidak pernah sakit. Seolah-olah mereka tidak pernah tertekan. Seolah-olah mereka tidak pernah hidup di dalam masalah. Kita selalu berpikir, kenapa orang lain hidupnya lebih baik dari kita? Kenapa saya menjadi orang-orang yang kurang beruntung? Hari ini saya mau katakan, jangan sampai kita terkecoh. Jangan kita berpikir bahwa keadaan kita jauh lebih buruk. Jangan kita suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Sebab kalau kita membanding-bandingkan, maka itu akan mengundang sungut-sungut, akan mengundang duka cita, akan mengundang rasa cemburu, akan mengundang iri hati yang bisa merusak hati dan pikiran kita. Mazmur 73 ayat 8 dan 9. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Nah saudara, mungkin mereka menyombongkan keberhasilan mereka. Mereka mengagung-agungkan kesuksesan mereka. Mereka begitu bangga dengan keberhasilan dan kekayaan mereka. Saya mau katakan sama saudara, jangan terpengaruh dengan hinaan dan sindiran. Bahkan caci maki sekalipun kita hadapi dengan senyum. Kenapa? Karena melalui tekanan, melalui penghinaan, itu akan membuat hati kita bisa menyelami Tuhan, bisa menikmati kasih sayang Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Saya teringat ketika Raja Daud tersingkir karena pemberontakan Absalom anaknya. Dalam pelariannya, Daud ketemu Simei. Nah saudara, apa yang terjadi? Di 2 Samuel 16 ayat 11 sampai 12 dikatakan, pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku,
Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkan dia dan biarkan ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Nah saudara, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan menderita, Daud masih menerima kutukan dari Simei. Dia dikata-katai, dia dihina, dia dihujat. Kita belajar hari ini. Raja Daud tidak protes. Raja Daud tidak marah. Sekalipun pengikut-pengikutnya menjadi marah, menjadi tersinggung. Mereka ingin membalas. Tapi apa kata Daud? Sebab melalui kutuk ini mungkin Tuhan membalas. Tuhan mengganti kutuk ini menjadi sesuatu yang baik. Nah saudara, Daud menang. Sikap hati yang Daud tunjukkan itu membalikan keadaan Daud dari kutuk menjadi berkat. Jadi hari ini kalau saudara sedang merasa begitu tertekan, saudara begitu menderita, karena saudara merasa bahwa hidup saudara semuanya tidak baik, dan saudara ditambah lagi dengan kutuk, dengan hujatan dari banyak orang, sehingga saudara merasa mulai frustasi, saudara merasa mulai putus asa. Saya mau katakan, belajar dari Raja Daud. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Justru dalam keadaan situasi kondisi seperti ini, kita berseru, kita berharap, kita berdoa kepada Tuhan. Dan percaya saudara, ketika kita bisa mengucap syukur, maka Tuhan akan membela kita. Mazmur 73 ayat 8-9 dikatakan mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Ada pepatah berkata, anjing menggonggong kapila jalan terus. Jadi saya mau katakan sama saudara, jangan goyah, jangan terpengaruh. Apapun, ya gonggongan-gonggongan apapun yang mungkin mampir di telinga saudara. Abaikan semua itu. Saudara pandang dan tatap Tuhan. Saudara berjalan terus dengan memandang salib Kristus. Maka saya percaya hidup saudara pasti diubah oleh Tuhan. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Mazmur 73 ayat 16-18 berkata begini. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Wow, saudara. Ayo saya undang saudara dalam situasi kondisi apapun juga. Mungkin hari-hari ini badai COVID-19 masih sangat terasa sehingga saudara hidup saudara dari keadaan tertekan menjadi lebih tertekan. Apa kata kitab Mazmur ini? Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya. Jadi saudara jangan cari tahu. Jangan saudara menilai. Jangan saudara memandang bahwa saudara sedang berada di dalam satu tempat, di mana saudara sedang berada di dalam satu kesialan. Saya mau katakan saudara, saudara tidak akan pernah bisa mengerti. Dikatakan firman Tuhan begini, sampai aku masuk ke dalam tempat kudusnya Allah. Justru saudara dalam kondisi keadaan seperti ini, mari masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Saudara nikmati hadirat Tuhan. Saudara memuji Dia, saudara menyembah Dia. Saudara nikmati apa yang terjadi saudara. Di dalam hadirat Tuhan selalu ada petunjuk.
Di dalam hadirat Tuhan selalu ada tuntunan. Dikatakan apa? Sesungguhnya, saudara, orang-orang fasik itu berada di tempat licin. Mereka tiba-tiba tergelincir, mereka tiba-tiba terjatuh, mereka tiba-tiba habis begitu saja. Tapi kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, kita pasti akan bertahan sampai akhirnya. Sampai akhirnya kita menjadi pemenang. Haleluya! Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik. Mari saudara katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Angkat tangan saudara, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, Engkau lihat umat-Mu, biji matamu, kekasih-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang hidupnya selalu berharap, berseru kepadamu. Bapa, kalau mereka hari-hari ini merasa ada di dalam kutukan, hidup mereka ada di dalam tekanan, mereka merasa begitu sulit untuk mereka melakukan satu kegerakan, mereka terhimpit di dalam penderitaan, di dalam begitu banyak masalah. Hamba mau berdoa, biar Tuhan Engkau jamah hati mereka, Engkau sentuh hati mereka, sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Sehingga ketika mereka berjumpa dengan Engkau, hati mereka penuh dengan ucapan syukur. Hati mereka bisa merasakan kasih sayang-Mu. Hati mereka bisa merasakan tuntunan kasih-Mu. Bapa, hamba percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu selalu ada mujizat. Di dalam hadirat-Mu selalu ada kesembuhan. Di dalam mujizat-Mu selalu ada tuntunan. Bapa, kami berdoa, berikan mereka jalan keluar. Angkat mereka menjadi pemenang-pemenang. Dan hamba percaya mereka adalah biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita mau akhiri ibadah kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang sempurna dari Bapa kita di surga, melalui pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, mulai saat ini sampai datangnya Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Demikian ibadah online di minggu ini. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.